Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Santania dengan NIM 2025322088 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas dari 10 soal yang sudah saya jawab di dalam PPT. Di sini hanya videonya saja. Kita nomor 1 yaitu adalah BI atau Business Intelligence. Jadi Business Intelligence atau BI itu adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk seperti untuk mengambil keputusan. Dalam kasus ini data penjual terlalu banyak, jadi sulit dianalisis secara manual. Nah, kenapa BI membantu dengan mengumpulkan data lalu diolah jadi dashboard yang mudah dibaca, teman-teman. Manfaat dari BI sendiri adalah manajer bisa langsung lihat produk yang terlaris dan tren penjualnya, jadi keputusan bisa lebih cepat. Untuk nomor 2, apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning? ERP adalah sistem yang mengintegrasikan semua bagian dalam perusahaan seperti penjual, gudang, dan keuangan. Masalahnya, kalau kita memakai sistemnya secara terpisah, datanya itu bisa beda-beda. Nah, kenapa ERP ini menyatukan semua data jadi satu? Jadi, ketika stok di gudang berubah, bagian lain juga langsung tahu. Ini bikin kerja lebih efisien dan datanya itu jadi lebih akurat atau lebih tepat. Ketiga, KMS, Knowledge Management System. KMS ini sistem untuk menyimpan dan membagikan pengetahuan dalam perusahaan. Contoh sederhananya, kalau karyawan seniornya pensiun, biasanya kayak ilmu yang didapat itu kayak hilang gitu. Nah, KMS itu untuk menyimpan pengetahuan tersebut, guys, dalam bentuk dokumen atau sistem. Jadi karyawan baru atau karyawan lama pun bisa belajar lebih cepat dan perusahaan tidak kehilangan pengalaman pentingnya. Yang keempat, KPI atau Key Performance Indicator. KPI adalah indikator untuk mengukur kinerja. Kalau tidak ada KPI, kita tidak bisa tahu apakah kinerja sudah bagus atau belum. Contohnya ada di bagian penjualan. KPI bisa berupa target penjualan, jumlah pelanggan baru, dan tingkat keberhasilan transaksinya. Jadi dengan KPI ini, penilaian jadi lebih jelas dan sangat objektif. Yang kelima, Balance Scorecard. Apa itu? Balance Scorecard adalah metode untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh, tidak hanya dari keuntungan, tapi juga dari sistem pelanggan, proses internal, dan pengembangan SDM. Jadi perusahaan tidak hanya fokus hanya ke duitnya saja, tapi juga ke keberlanjutan jangka panjangnya, atau kayak istilahnya itu investnya. Yang keenam ada SCM atau disebut Supply Chain Management. Apa itu? Sistem yang mengatur alur barang dari pemasok sampai ke pelanggannya. Kalau misalkan koordinasi buruk, itu bisa terjadi kayak keterlambatan pengiriman. Jadi nggak boleh jangan sampai buruk-buruk. Nah, SCM ini membantu mengatur semuanya supaya lebih terkoordinasi, jadi pengiriman lebih cepat, dan biaya yang dikeluarkan pun bisa ditekan atau dipres. Yang ketujuh, bullwhip effect. Apa itu? Kondisi di mana permintaan jadi tidak akurat karena kesalahan informasi. Misalnya, toko pesan barang terlalu banyak karena yang mereka kira itu permintaannya naik, padahal tidak. Akhirnya stok itu sangat menumpuk
Solusinya adalah menggunakan data yang sangat amat akurat dan secara real time ya. Yang kedelapan ada Gantt chart. Gantt chart itu alat untuk mengatur jadwal proyek dalam bentuk diagram. Dengan Gantt chart kita bisa lihat tugas apa saja, kapan mulai dan selesai, dan siapa yang bertanggung jawab. Gantt chart ini kayak membantu tim supaya proyek berjalan sesuai rencana. Yang ke-9 ada HRIS atau Human Resource Information System. Ini untuk mengelola data karyawan seperti absensi, cuti, dan gajinya. Kalau masih manual sih biasanya sering terjadi kesalahan. Dengan adanya HRS ini semua jadi lebih cepat dan otomatis dan ya lebih efisien. Yang ke-10 studi kasus integrasi sistem. Nah, studi kasus integrasi ini perusahaan punya banyak masalah seperti data tidak terintegrasi dan stok sangat berlebih. Solusinya itu adalah menggabungkan beberapa sistem. Sistemnya itu ada 4. Yang pertama ERP untuk integrasi data, SCM untuk mengatur stok, CRM untuk mengelola pelanggan, dan BI untuk analisis datanya. Dengan kombinasi ini, perusahaan bisa bekerja lebih sangat efisien dan keputusan jadi lebih sangat mudah. Terima kasih untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.